Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Munianti. Di sini saya akan melakukan asuhan persalinan normal dengan melakukan 60 langkah APM. Lalu persiapkan alat yang ada di rumah seperti APD, yaitu kacamata, handscoon, celemek, terus juga penutup kepala dan juga sepatu boot. Lalu juga ada sepatu set, tempat heading, lalu juga ada tempat plasenta, baju bayi, bedon, terus juga kain, tempat jarum, terus juga ada vitamin K, sitasin, lalu juga ada tempat sampah kering, terus juga tempat sampah non medis, lalu juga ada larutan klorin dan juga larutan DTP. Untuk periksa ibu. Di mana ibu? Lagi pulang ngambil pakaian bayi. Ibu ini kontrasinya udah dari jam berapa ibu? Dari jam 9 malam. Oh iya, baiklah ibu, saya memakai APD dulu ya ibu. Iya. Ya, tanda dan gejala persalinan kala 2, yaitu ibu merasa ada dorongan kuat untuk meneran. Lalu ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina. Yang ketiga, premium tampak menonjol dan vulva dan sphincter ani membuka. Ibu ada rasa ingin meneran enggak ibu? Iya. Ada ya ibu? Ada. Baiklah ibu, saya lihat dulu ya ibu. Ini ada nampak ya ibu, udah menonjol, itu juga janinnya membuka, berarti tanda kandungannya sudah aktif ya ibu. Lalu menggunakan APD. Cuma ini kacamata. Lalu itu mencuci tangan dengan 6 langkah. Naikkan dengan baju, cepat perhiasan. Gunakan air mengalir dan sabun. Lalu bilas. Dan lap menggunakan tepuk tangan. Lalu mengisi oksitosin. Lalu patahkan ampul. Lalu menggunakan handscoon sebelah untuk mengisi oksitosin ke dalam step. Atas tutup speed dengan menggunakan forehead. Lalu melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan sudah lengkap dan selaput ketuban sudah pecah. Isi ibu, saya periksa dulu ya. Pembukaan sudah lengkap tetapi ketuban belum pecah. Kita memecahkannya dengan menggunakan setengah pohet. Kan ya bu, sedikit ya. Lalu mencelupkan tangan kanan yang bersarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Membuka sarung tangan.
lalu masukkan ke larutan klorin. Memeriksa denyut jantung janin setelah kontraksi uterus selesai. Pastikan DDJ dalam batas normal. Bisa ya Bu, saya dengarkan DDJ-nya dulu. Memberitahu ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. Meminta ibu untuk menyerah saat ada his apabila ibu sudah merasa ingin menyerah. Kalau ibu pembukaannya sudah lengkap ya ibu. Jadi kalau misalnya ibu ada rasa ingin menyerah, ibu kasih tahu ya. Lalu meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk menyerah. Pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk. Pastikan ia merasa nyaman. Ya ibu, kalau misalnya ibu udah merasa ingin menyerah, ibu duduk setengah jongkok, lalu tangannya keduanya masuk ke tengah-tengah paha ya ibu. Lalu ibu tarik nafas, lalu ibu buang bersamaan ya ibu. Lalu melakukan pimpinan mendarat saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk menyerah. Jika ibu misalnya belum ada rasa ingin menyerah, ibu bisa jalan-jalan kecil ya bu. Itu jongkok juga boleh. Posisi ibu yang nyamannya gimana ya ibu? Ya. Jika kalau ibu belum ada rasa ingin menyerahnya ibu. Lalu mempersiapkan melahirkan bayi. Ikatkan handuk di atas dulu. Lalu satu lagi taruh di bokong ibu. Bisa ibu angkat bokongnya sedikit ya ibu. Ya. Menggunakan heskun. Lalu pertolongan melahirkan bayi. Kepala nampak 5-6 cm, membuka pupa dan melindungi premium, menahan belakang kepala. Anjurkan ibu untuk meneran. Baik ibu, meneran ya ibu. Tarik nafas ibu, buang. Baiklah ibu. Tarik nafas ya ibu, buang. Tarik tangan, badan dan tungkai. Bayi lahir, bernilai sepintas. Bayi nangis kencang dan badan memerah. Kan tubuh, muka, kepala, dan bagian tubuh kecuali tangan. Lalu ganti handuk basah dengan yang baru. Wah, ini Partai Demokrasi. Iya, PDIP. Yang dulu Apa? Yang ini adalah batu itu masuk juga. ini bukannya hijau. Memberitahu ibu bahwa ibu akan disuntik oksitosin. Ambil dulu. Bisa ibu disuntik dulu ya ibu sedikit. Saya akan suntik oksitosin ke ibu. Lalu buang ke sampah medis. Kan tangan dan kakinya seperti pojok. Dia bisa melakukan IMD. Setelah itu manajemen skala 3. Periksa uterus
berkontraksi atau tidak? Kontraksi ya Bu, dengan baik ya Bu. Lalu mengeluarkan plasenta. Tanda-tanda pelepasannya plasenta yaitu tali pusat semakin memanjang, uterus yang globuler, dan juga darah yang bercucuran. Letakkan satu tangan di atas fundus untuk mendeteksi kontraksi dan satu tangan lagi memegang tali pusat. Saat uterus berkontraksi, pemegangan tali pusat dengan tangan kanan, sementara tangan kiri mendorong uterus dengan hati-hati ke arah dorok kranial. Melakukan penenangan dan dorongan dorok kranial hingga plasenta terlepas, serta bantuan ibu meneran sambil menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas mengikuti poros jalan lahir. Ya Ibu, benerannya Ibu. Baiklah Ibu. Jika tali pusat semakin memanjang, pindahkan klem. Jika plasenta sudah kelihatan, pindahkan tangan satu di bawah dan satu di atas, terus putar ke arah jam-jam. Terus taruh di tempat plasenta, kemudian meses ibu. Bagian maternal dan bagian ventral plasenta dengan tangan kanan untuk memeriksa bahwa seluruh kotiledon dan selaput ketuban sudah lahir lengkap dan masukkan ke dalam kantong plastik yang tersedia. Kotiledon lengkap, selaput ketuban juga lengkap. Tutup dengan kantong plastik. Evaluasi kemungkinan adanya laserasi pada vagina dan perineum dan lakukan penjahitan bila ada robekan. Bisa lihat dada. Lalu memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi pendarahan. Setelah itu celupkan tangan yang memaksa tangan ke dalam larutan keluarin 0,5%. Juga pastikan kandung kemih kosong, lalu mengevaluasi dan mengestimasi jumlah kehilangan darah, mengajarkan ibu dan keluarga cara meses dan menilai kontraksi. Baiklah, tidak ada kandung kemih. Bella Ibu. Di sini saya akan mengajarkan ibu cara mesase ya Bu. Kalau misalnya keras perut ibu berarti itu bagus ibu. Nanti ibu ajarin ke suami ibu ya. Iya Bu. Bisa TTV dan memastikan bahwa keadaan umum ibu baik, memantau keadaan bayi dan memastikan bayi bernapas dengan baik. Bella Ibu, APPT ibu baik ya, nadi ibu juga baik, terus juga pernapasan ibu juga baik, terus anak ibu juga baik ya Bu, baiknya. Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi selama 10 menit. Cuci dan bilas alat setelah didekontaminasi. Lalu buanglah bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat yang sesuai. Bersihkan ibu dengan cairan TTT dan bantu ibu
memakai pakaian yang bersih. Lalu pastikan ibu merasa nyaman, bantu ibu memberikan ASI dan anjurkan keluarga untuk memberikan makanan dan minuman yang diinginkan ibu. Ya bu, sedikit saya membisikkan ya bu, sedikit ya. Ya bu. Kan ya bu, sedikit bokong ibu. Baiklah ibu, nanti bayi ibu berikan ASI selama 2 jam sekali ya ibu. Lalu ibu kalau misalnya ingin makan, ingin minum, ibu nanti tinggal bilang aja ke suami ibu mau makan sama minum ya bu. Ya. Baiklah ibu. Kontaminasi tempat disalin dengan lautan klorin 0,5%. Lalu celupkan es spoon dan lepaskan secara terbalik. Kemudian rendam selama 10 menit dalam lautan klorin 0,5%. Ya ibu, saya bersihkan tempat tidurnya ibu. Lalu lepas haskun dalam lautan klorin secara terbalik. Itu mencuci tangan dengan 6 langkah. Kaitkan dengan baju, tempat perhiasan, menggunakan air mengalir, dan sabun. Lalu bilas. Dan lap menggunakan sabun tangan. Pakai sarung tangan DTT pada kedua tangan untuk melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Setelah itu, dalam waktu 1 jam, bayi disuntik vitamin K1, saut mata, dan setelah itu melakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Setelah 1 jam kemudian, menyuntik vitamin K, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral. Dan lepaskan sarung tangan dan rendam di lautan klorin. Itu mencuci tangan dengan 6 langkah. Kaitkan dengan baju, tempat perhiasan, menggunakan air mengalir, dan sabun. Lalu bilas. Dan lap menggunakan sabun tangan. Setelah mencuci tangan, pendokumentasian dan juga pengisian pantograf, sekian. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.